Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Meiliana dari kelas 1 KPIC. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi unsur-unsur hadis dan metode-metode periwayatan hadis. Unsur-unsur hadis terdiri dari sanad dan rawi, matan, sigot at-tahammul wal ada, mukharrijul hadis. Yang pertama ada sanad dan rawi. Sanad menurut bahasa artinya sandaran, sedangkan menurut istilah yaitu orang-orang yang dijadikan sandaran untuk menghubungkan suatu hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Menerangkan urutan sanad hadis disebut isnad. Orang yang menerangkan sanad suatu hadis disebut musnid. Hadis yang diterangkan sanadnya sampai kepada Nabi SAW disebut musnad. Rawi adalah orang yang memindahkan sebuah hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam sebuah kitab hadis. Atau rawi bisa disebut juga adalah orang yang meriwayatkan hadis. Rawi pertama adalah sahabat Nabi, sedangkan rawi terakhirnya adalah orang yang membukukannya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Syarat-syarat rawi yaitu adil, muslim, balil, berakal, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak sering melakukan dosa kecil, zabit. Zabit mempunyai dua pengertian. Yang pertama, zabit al-syadri, yaitu kuat, hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa. Kedua, zabit al-kitabah, yaitu memelihara catatan hadis dari guru-gurunya sehingga tidak mungkin ada perubahan. Yang kedua ada matan. Matan menurut bahasa artinya punggung jalan, tanah gersang atau tandus. Sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut setelah sanadnya disebutkan. Yang ketiga ada syigot at-tahammul wal ada. Menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madi. Tahmala yang berarti menanggung, membawa atau biasa diterjemahkan dengan menerima. Berarti tahammul al-hadis menurut bahasa adalah menerima hadis atau menanggung hadis. Tahammul dalam bahasa artinya menerima dan menyampaikan. Yang keempat ada mukharrijul hadis. Menurut para ahli hadis, yang dimaksud dengan mukharrij adalah orang yang berperan dalam pengumpulan hadis. Selanjutnya yaitu metode-metode periwayatan hadis, terdiri dari sima'i, qiraah, ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam, dan wijadah. Yang pertama ada sima'i. Sima'i adalah bacaan guru untuk murid-muridnya. Metode ini berwujud dalam 4 bentuk, yakni bacaan secara lisan, bacaan dari buku, tanya jawab, dan mendiktekan. Yang kedua, qiraah, yaitu bacaan oleh para murid kepada guru. Dalam hal ini, para murid atau seseorang tertentu yang disebut qori membacakan catatan hadis di hadapan gurunya, dan selanjutnya yang lain mendengarkan serta membandingkan dengan catatan mereka atau menyalin dari catatan tersebut. Ketiga, ijazah, yaitu memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan sebuah hadis atau buku yang bersumber darinya tanpa terlebih dahulu hadis atau buku tersebut dibaca di hadapannya. Yang keempat, munawalah, yaitu memberikan kepada seseorang sejumlah hadis tertulis untuk diriwayatkan atau disebarluaskan seperti yang dilakukan oleh Al-Zuhri kepada As-Sauri, Al-Auza'i, dan lain-lain. Kelima, mukatabah, yaitu menuliskan hadis untuk seseorang yang selanjutnya untuk diriwayatkan kepada orang lain. Yang keenam, i'lam, yaitu memberi tahu seseorang tentang kebolehan untuk meriwayatkan hadis dari buku tertentu
berdasarkan atas otoritas ulama tertentu. Dan yang terakhir, wijadah, yaitu mendapatkan buku atau catatan seseorang tentang hadis tanpa mendapatkan izin dari yang bersangkutan untuk meriwayatkan hadis tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf apabila dalam tutur kata atau dalam penyampaian materi masih ada kesalahan, karena saya masih dalam proses belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.